Alhamdulillah sepeda pagi hari ini lancar, udaranya juga cerah. Insya Allah kita bisa makin merasakan betapa pentingnya udara bersih, udara segar. Kalau kita naik sepeda seperti ini, makin kita menyadari bahwa ya kita harus sama-sama. Nah, mungkin udara bersih itu hanya diusahakan oleh sebagian. Kita saat ini sudah banyak beraktivitas pakai kendaraan umum, sepeda, jalan kaki. Yuk kita makin kampanyekan. Insya Allah Jakarta jadi kota yang terus-menerus langitnya biru seperti sekarang ini. Ini langit di atas biru, rasanya enak betul. Kepada Kementerian Perhubungan yang telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur sepeda di berbagai kota untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa lebih banyak menggunakan sepeda. Di DKI Jakarta mengkampanyekan secara amat serius untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Tidak sampai 0,1% dari penduduk DKI, tetapi mereka menggunakan 10% dari jalan utama di DKI. Dan mereka sendiri bukan pembayar pajak, tetapi pembayar pajak kemudian harus mengalah kepada mereka. Kebijakan ini tanpa kajian dan kita tidak tahu bagaimana dasar berpikirnya begitu. Keselamatan pengendara sepeda juga itu dijamin dalam undang-undang lalu lintas, tetapi itu tidak ada tertuang dalam kebijakan gubernur, sehingga kalau kemudian ada benturan antara pengguna sepeda dengan sepeda motor, ya kita tidak bisa hindari. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah memimpin ibu kota selama 4 tahun terakhir. Banyak kebijakan yang telah dibuat, salah satunya adalah aturan terkait sepeda. Di bawah kepemimpinan Anies, para pesepeda mendapat perhatian khusus. Misalnya, dengan membangun jalur sepeda terproteksi di sepanjang jalan Sudirman Tamrin. Namun, kebijakan Anies hendak memanjakan pesepeda itu menjadi sorotan dan memantik kontroversi oleh para buzzer-buzzer istana. Di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, jalur sepeda di Jakarta terus bertambah. Pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta telah merampungkan pembangunan 63 km jalur sepeda di 17 ruas jalan. Anies menargetkan bisa kembali menambah jalur sepeda sepanjang 101 km di tahun 2021. Dengan demikian, pada akhir tahun ini Anies menargetkan Jakarta bisa memiliki 164 km jalur sepeda. Penambahan jalur sepeda sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan sepeda sebagai transportasi. Jadi saya mengajak pada seluruh masyarakat, mari lihat sepeda bukan sekedar sebagai alat olahraga, tapi sebagai alat transportasi. Jadi kalau mau pergi ke warung bisa naik sepeda, mau pergi ke toko bisa naik sepeda, mau pergi ke rumah ibadah sepeda, mau ke kantor bisa naik sepeda. Jadi sepeda ini alat transportasi dan tidak perlu pakaian khusus, sepatu khusus, cukup sepeda, helm. Saya sering pakai batik, sering pakai seragam ya memang karena sebagai alat transportasi. Jadi itu yang kita dorong sama-sama. Tadi saya naik sepeda dari Lebak Bulus ke kantor itu kira-kira 19 kilo. Mungkin kalau orang sepintas merasa, waduh 19 kilo kan jauh ya. Sesungguhnya kalau naik sepedanya santai, lalu rodanya atau giginya itu dipasang gigi yang normal, itu jalan kaki, rileks saja. Selain menambah jalur sepeda, Anies mengatakan sudah membuat kebijakan untuk mewajibkan setiap gedung di Jakarta menyediakan tempat parkir sepeda. Tempat parkir sepeda wajib tersedia di gedung dan perkantoran, minimal
minimal 10% dari tempat parkir yang tersedia. Anies juga meminta agar penyedia gedung menyediakan fasilitas shower agar para pekerja nyaman untuk membersihkan badan, mengganti baju yang terkena keringat saat bersepeda. Kami berharap juga kepada perusahaan-perusahaan, pada perkantoran untuk memberikan insentif bagi karyawan yang kesehariannya menggunakan sepeda, mulai dari penambahan atau subsidi premi asuransi, bisa dengan memberikan kemudahan untuk akses fasilitas, sehingga bersepeda itu menjadi sesuatu yang didukung oleh lingkungan, bukan saja oleh pribadinya. Kami mengharuskan gedung-gedung termasuk pertokoan untuk menyiapkan 10% dari ruang parkirnya bagi sepeda. Jadi siapapun yang datang bersepeda bisa parkir. Karena dulu salah satu yang dihadapi di kota ini, ketika naik sepeda sampai ke mall misalnya, tidak ada tempat parkir untuk sepeda. Nah sekarang diharuskan 10% dari area parkirnya untuk sepeda. Meskipun jalur sepeda yang dibangun sudah cukup banyak, namun jalur yang terproteksi masih minim. Kebanyakan jalur sepeda saat ini hanya sekedar diberi cat hijau dan diberi tulisan jalur sepeda tanpa ada pembatas apapun. Akibatnya jalur sepeda tersebut kerap digunakan oleh kendaraan bermotor. Saya menyusuri jalur sepeda, ada 3 fase jalur yang sudah diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak bulan November. Namun memang jalur sepeda yang sudah ada ini bisa dikatakan masih kurang ramah untuk para pesepeda. Level daripada jalur sepeda dengan jalur kendaraan bermotor itu masih satu level, maka tingkat keamanannya memang tidak terlalu tinggi. Mungkin akan sangat bagus kalau itu bisa segregated ya, terpisah sehingga benar-benar aman untuk menggunakan sepeda. Saat ini, jalur sepeda yang terproteksi, pembatasan baru terdapat di Jalan Sudirman Tamrin. Pemasangan pembatas beton atau planter box untuk jalur sepeda permanen ini dimulai pada Februari 2021. Sepeda memang merupakan kendaraan yang ramah lingkungan. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta menjadikan sepeda sebagai prioritas utama kedua setelah pejalan kaki dalam arah penataan transportasi di ibu kota. Di satu sisi, jalur sepeda permanen yang berbatas beton itu dianggap dapat membuat pesepeda lebih nyaman dan aman. Namun di sisi lain, para oposisi selalu mengkritik pesepeda road bike enggan memakai jalur tersebut karena terlalu kecil. Komunitas sepeda kerap kali menggunakan jalur kendaraan bermotor saat melintas di Jalan Sudirman Tamrin. Padahal UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan harus mengatur bahwa sepeda harus berjalan di jalan yang telah disediakan.